Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil khalaq al-wali fala wali min dunihi wala waqa. Al-ghani alladhi la taqidu khaza'inu ma asrafil anfaq. Al-muhit ilmuhu bi jami'il khalaiq وفي جميع الآفاق فسبحان الله تعالى من إله على أسره استوى وعلى ملكه استوى فلا منزل له مساقا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة صلاة العشاء dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah senantiasa memberikan kita kesehatan. Allah memberikan kita nikmat iman Islam. Kita bayangkan Pak, kalau saja Allah datangkan satu penyakit di dalam tubuh kita pada hari ini, tentu kita tidak akan bisa melaksanakan kewajiban atau kesunahan yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Patut kita bersyukur kepada Allah. Sesuai janji Allah Subhanahu wa taala, apabila kita bersyukur daripada nikmat Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam selalu tercurah kepada kehadiran kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ibu-ibunya ada. Ibu-ibu ada. Bu, sekarang malam keberapa? Malam keberapa? Ke-17 ya. Di sini melaksanakannya tarawih di tanggal 17 atau 18? Papa 17 berarti sekarang malam ke-17 ya. Kita berada di malam ke-17 Ramadan. Kita tahu banyak sekali keutamaan yang Allah berikan kepada kita selaku hamba-hambanya. Apa kira-kira yang kita senangi di dunia? Biasanya ibu-ibu ini senang kalau ada angka-angka sama Pak, 11-11, 12-12, betul nggak? Karena banyak diskonnya, banyak cashbacknya, banyak hadiahnya. Dan kita lihat, kita ada lagi ke Ramadan. Ini malam ke-17 Ramadan yang kita tahu dalam surah Al-Anfal ayat 41 Allah menerangkan bahwasanya ini adalah malam nuzul Quran. Malam diturunkannya Al-Quranul Karim. Dan kita ketahui malam ketika Quran dengan Ramadan itu tidak ada perbedaan yang jauh. Quran dan Ramadan sangat berdekatan. Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah jadikan Nabi kita adalah Nabi yang mulia berkat Al-Quran. Quran diturunkan oleh kepada siapa? Ke malaikat Jibril alaihissalam. Allah menjadikan malaikat Jibril adalah malaikat yang mulia. Allah Quran diturunkan di kota Mekah dan Madinah. Allah menjadikan kota Haramain menjadi kota yang mulia. Dan Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar.
Dan Allah jadikan malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Lalu kita apa? Di bulan Ramadan enggan membaca Quran. Di bulan apa lagi yang kira-kira bisa kita semangat dalam membaca Al-Quran Karim? Banyak sekali peristiwa-peristiwa selain Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Kita lihat yang pertama, ada perang Badar. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Perang Khandaq terjadi di bulan Ramadan. Dan Rasulullah pun banyak mengirim sahabat-sahabatnya untuk memerangi kafir Quraisy pada bulan Ramadan. Lalu kita kembali lagi ke diri kita. Kalau bulan Ramadan belum menjadikan diri kita untuk taat kepada Allah, kalau bulan Ramadan belum menjadikan kita untuk sadar, lalu bulan apa lagi yang kira-kira bisa kita laksanakan kewajiban kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita harus belajar daripada sosok yang bukan Nabi, sosok yang bukan Rasul. Beliau ini adalah seorang budak sahaya yang berkulit hitam legam. Dan beliau ini adalah orang-orang yang termarginalkan di zaman Abbasiyah. Siapa kira-kira Pak? Beliau ini bukan Nabi Pak, tapi namanya disejajarkan dengan para Nabi. Namanya disejajarkan dengan para Rasul di Al-Quran Karim. Bahkan namanya termaktub di dalam nama surah di Al-Quran adanya. Ialah sosok Luqman Al-Hakim. Luqman, lihat bagaimana Luqman Al-Hakim mendidik anak dan istrinya. Lihat bagaimana Luqman Al-Hakim memprioritaskan keluarganya untuk masuk ke dalam surga dan terhindar dari api neraka. Dan kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ali bin Abi Thalib menafsirkan daripada ayat ini hanya dua kalimat, alimuhum wa adibuhum. Ajarkan anak istri kalian dan keluarga kalian ilmu dan adab. Hanya itu Pak. Kita kembali ke sosok Luqman Al-Hakim. Bagaimana Luqman ini mendidik anak-anaknya, mentarbiyah istrinya, sehingga beliau yang bukan Nabi, beliau yang bukan orang masyhur, beliau yang bukan orang terpandang, beliau hanya budak sahaya, tapi namanya termaktub di dalam Al-Quran Karim, bahkan ditulis di nama surah Luqman. Kita lihat bagaimana Luqman memanggil anaknya dengan sebutan ya bunayya. Secara artinya bunayya ini artinya wahai anakku yang aku cintai, wahai anakku yang tersayang. Kira-kira Pak, ini kira-kira aja Pak, kita pernah nggak manggil anak kita dengan sebutan wahai anakku yang aku cintai? Kira-kira pernah nggak Pak? Jarang Pak, jarang Pak. Contoh nama anak kita Saiful, pernah nggak kita kira-kira begini Pak? Ya Saiful, anak ayah yang tersayang. Pernah nggak Pak? Lihat Luqman diawali dengan cinta, baru tanamkan nasihat. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Diawali dengan kata cinta Pak, baru taruh nasihat.
Tapi kita lupa cara mentarbiyahnya seperti apa. Kita ingin anak-anak kita ini di Ramadan senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Kita ingin anak-anak kita ketika kita pergi ke masjid untuk tarawih, anak-anak kita di belakang kita untuk ikut kita. Kita ingin sekali, Pak. Cuma terkadang kita tidak mengerti daripada apa yang kita ajarkan kepada mereka. Dan ini dicontoh oleh Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf anaknya. Lihat surah Yusuf. Yusuf memanggil anaknya dengan sebutan Ya Bunayya, wahai anakku yang aku cintai. Lanjutan suratnya, Yusuf tanamkan nasihat, La taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayaqidu laka kaidan. Cinta di awal baru nasihat. Mungkin anak-anak kita ini enggan mendengarkan nasihat dari seorang ayahnya, karena yang kita tanamkan kepada mereka di awal bukan cinta, tapi emosi. Ketika anak kita mendapatkan nilai buruk di sekolahnya, contohnya kita memanggil anak kita dengan sebutan yang mereka benci. Hei Yusuf, contohnya, kamu kenapa? Makanya kamu belajar kamu. Nah, ini yang bahaya. Bagaimana kita ingin menjadikan anak kita versi terbaik menurut kita, tapi kita enggan menjadi versi terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan bisa. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika selesai salat sunnah. Nabi selesai salat sunnah, di belakangnya ada anak remaja yang bernama Mu'az bin Jabal. Apa yang Nabi tanamkan kepada Mu'az? Apakah Nabi ketika bertemu dengan anak remaja, Nabi langsung berfatwa? Apakah Nabi ketika bertemu dengan para sahabat, Nabi langsung mengeluarkan hadisnya? Lah, yang Nabi tanamkan di awal itu cinta dan kasih sayang. Lihat bagaimana Nabi per 5 detik awal Nabi menanamkan cinta kepada Mu'az bin Jabal. Nabi shaking tangan Mu'az, Nabi genggam tangan Mu'az, Pak, 3 detik, Pak. Di awal, Pak, Nabi shaking tangan Mu'az. Ketika Nabi sudah menggenggam tangan Mu'az 3 detik, lalu Nabi smiling kepada Mu'az. Nabi tersenyum kepada Mu'az. Ketika Nabi sudah menanamkan menaruh cinta di awal kepada anak remaja tersebut, apa yang Nabi sampaikan kepada Mu'az bin Jabal? Ya Bunayya, la tatruk ala du'aika fis salati Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang sering kita baca, Pak. Doa yang kita ketahui, tapi kita kurang tahu dari siapa riwayatnya. Ini adalah doa yang Nabi sampaikan kepada anak remaja yang bernama Mu'az. Wahai Mu'az, jangan engkau pernah tinggalkan doa ini dalam sholatmu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi menanamkan cinta di awal, baru nasihat. Kalau kita ingin menjadikan istri dan anak kita di Ramadan ini berhasil, Pak, dan kalau kita sebagai seorang pemimpin ingin mengajak keluarga kita untuk sampai ke garis finish Ramadan, jangan pernah kita menanamkan yang jauh dari rasa cinta kepada mereka. Ini tarbiyah yang diajarkan oleh sosok Luqman Al-Hakim. Bagaimana Luqman mendidik anak dan istrinya, dan Luqman memprioritaskan mereka untuk senantiasa masuk ke dalam surga dan terhindar daripada api neraka. Kita mungkin
tidak bisa seperti sahabat yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Ketika masuk Ramadan, beliau menghatamkan berkali-kali lipat Al-Quran. Kita tidak bisa seperti sahabat yang bernama Zabir. Ketika Ramadan masuk, beliau menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Dan mungkin kita tidak bisa seperti ulama yang bernama Imam Bukhari. Ketika Ramadan masuk, beliau mengumpulkan murid-muridnya untuk membaca Al-Quran. Dan kita mungkin tidak bisa menjadi sosok Utsman bin Affan dan Rasulullah yang ketika Ramadan masuk, beliau adalah orang yang paling dermawan berkali-kali lipat dari bulan-bulan sebelumnya. Tapi ada satu amalan yang Nabi contohkan kepada kita. Amalan ini tidak perlu memakai tenaga. Amalan ini tidak perlu memakai harta kita. Amalan ini tidak perlu kita mengeluarkan energi yang begitu banyak. Ini amalan yang diberikan kepada Anas bin Malik. Bagaimana ketika Rasulullah dari Mekah ke Madinah datang, itu kota Madinah seakan-akan bercahaya ketika Rasulullah datang ke kota Madinah. Wa azlama fiha kulli syai'. Kota Madinah itu seakan-akan bersahaya. Tapi ada satu pesan yang diberikan oleh Anas bin Malik ketika Rasulullah menepuk pundak daripada Anas bin Malik. Apa yang Rasulullah pesankan itu? Ya bunayya, in qada'ta an tusbiha wa tumsiya laisa fi qalbika isun li ahadin fa'al. Ini pesan yang diberikan dari Rasulullah kepada Anas bin Malik. Wahai anakku, wahai Anas bin Malik, kalau engkau bisa menjalankan aktivitas pagi, siang, sore tanpa menyimpan kebencian terhadap siapapun, maka lakukanlah. Ini adalah sunnah kata Rasulullah. Apabila engkau mengikuti sunnahku, engkau akan bersama-samaku di surga. Seringkali kita berbeda dalam masalah peribadatan. Seringkali kita berbeda dalam masalah penentuan awal Ramadan. Seringkali kita berbeda dalam masalah fikih. Seringkali kita berbeda dalam masalah-masalah lahiriah yang bersifat cabang. Tapi kita tidak pernah mendengarkan pesan Rasulullah yang diajarkan oleh Anas bin Malik tentang kebersihan hati kita. Kebersihan hati, Pak. Kebersihan hati sudah cukup menyampaikan kita ke dalam surganya Allah kalau hati kita bersih. Apalagi di bulan Ramadan, kita perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari zikir, dari kita ingatan itu, mungkin itu membersihkan daripada hati-hati yang mungkin kita masih kritik terhadap siapapun. Maka dari itu, mudah-mudahan Ramadan ini memberikan kita kesan yang baik, memberikan kita senantiasa sampai akhir Ramadan Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Ingat satu kalimat, start itu start dalam perlombaan. Kalau kita mengikuti perlombaan, itu kan ada start di awal ya. Start itu menentukan alur kita sampaikan ke garis finish. Kalau start kita sudah bagus, kalau start awal kita, ancang-ancang kita sudah bagus, kita akan sampai ke garis finish dengan keadaan dan kemenangan yang sejati. Tapi kalau start kita kemarin awal sudah tidak baik, wallahi awal kita berada di pertengahan Ramadan
bahkan di akhir Ramadan tidak akan sampai Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Masih ada sisa waktu, Pak. Kita kencangkan ikat kita lagi. Kita peruncing lagi niat kita. Mudah-mudahan sampai nanti di akhir Ramadan kita bisa mendapatkan malam yang Allah sajikan kepada hamba-hamba yang senantiasa beribadah, mengingat dan mempunyai hati yang bersih, dan kita menjadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang pemimpin rumah tangga, kalau kita masih belum bisa mendidik mereka dengan baik, kita hadirkan Allah dalam keluarga kita. Kita titip kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika kita tidak bisa mendidik mereka, kita diam saja. Kita minta Allah untuk bimbing kita, Pak. Kalau kita belum bisa membahagiakan mereka, minta Allah agar Allah yang bahagiakan mereka. Kalau kita belum bisa membimbing mereka dalam hal agama, karena keawalan kita minta Allah yang langsung bimbing mereka dalam hal agama. Dan mudah-mudahan jika kita hadirkan Allah selalu di hati kita, dalil yang tadi saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, itu tidak hadir di tengah-tengah keluarga kita. Nasrul minallah wa